Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Kung Fu Panda. Film ini dirilis tahun 2008 dan tanpa berlama-lama langsung kita ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan sebuah ilustrasi mengenai seorang panda yang menjadi pendekar legendaris. Panda itu memiliki kemampuan kungfu yang sangat tangguh dan dia berkelana untuk menumpas kejahatan bersama 5 pendekar yang sangat menghormatinya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dari seorang panda yang bernama Po, dan sebenarnya Po sangat mengidolakan 5 pendekar itu. Di rumahnya, Po tinggal berdua bersama ayahnya. Ayahnya lalu memanggil Po untuk membantunya jualan mie. Di sana, ayah Po menanyakan terkait mimpi yang baru saja ia alami. Dan Po menjawab jika ia bermimpi mengenai mie. Ayah Po lalu mengatakan jika itu pertanda bila Po sudah siap untuk menerima resep rahasia dari pembuatan mie. Sementara di tempat lain terlihat seekor hewan yang bermain seruling. Ia adalah Master Shifu dan ia tiba-tiba diserang oleh para pendekar. Ternyata mereka sedang berlatih. Para pendekar itu adalah murid Master Shifu. Mereka bernama Monkey, Bangau, Viper Mantis, dan Tigris. Tak lama kemudian Master Shifu dipanggil oleh tetuanya, seekor kura-kura yang bernama Oogway. Di sana Oogway mengatakan kepada Shifu terkait ramalannya, jika Tai Lung akan keluar dari penjara. Mendengar itu, Shifu langsung menyuruh pembantunya untuk mengirim pesan kepada penjaga yang ada di penjara, supaya mengamankan Tai Lung secara ketat. Oogway lalu menambahkan jika satu-satunya cara untuk mengalahkan Tai Lung adalah dengan menemukan pendekar naga. Lalu kembali pada aktivitas Po yang sedang melayani para pelanggan. Tak lama kemudian ia melihat poster terkait pelantikan pendekar naga. Karena Po sangat mengidolakan para pendekar, tanpa pikir panjang ia langsung menyuruh para pelanggan untuk pergi dan makan di sana. Saat Po akan ke sana, ayahnya tiba-tiba menyuruhnya untuk sekalian berjualan di sana. Kemudian berlanjut di mana Po membawa gerobak jualannya ke acara pelantikan. Namun ternyata jalan untuk mencapai acara itu hanya melewati anak tangga yang mengarah ke bukit. Karena Po kesulitan untuk naik, ia pun meninggalkan gerobak itu dan pergi ke atas sana. Sesampainya di atas, Po begitu kelelahan, hingga tanpa dia sadari pintu untuk masuk ke acara pelantikan mulai ditutup. Karena Po tak bisa masuk, ia mencoba mengintip, tapi di sana ada saja masalah yang menghalanginya. Po lalu mencoba berbagai cara untuk masuk ke sana, namun selalu gagal, sampai ia jatuh di kumpulan petasan. Sementara di dalam sana, Oogway mulai mempersiapkan diri untuk memilih pendekar naga, sedangkan Po yang berada di luar sedang mempersiapkan kursi yang dipasang petasan. Lalu Po menyalakan petasan itu hingga ia terbang dan terjatuh tepat di tengah pemilihan pendekar naga yang dilakukan Oogway. Ternyata tangan Oogway menunjuknya. Lalu Tigris berkata, "Guru kau menunjukku." "Tidak," jawab Oogway. Seketika itu juga Oogway langsung mengumumkan jika Po adalah pendekar naga yang terpilih. 5 pendekar itu pun kaget termasuk Master Shifu. Master Shifu lalu protes kepada Oogway jika hal itu hanya kebetulan. Namun Oogway langsung menjawab bahwa tidak ada yang kebetulan. Setelah itu, 5 pendekar meminta maaf kepada Shifu karena belum bisa terpilih menjadi pendekar naga. Namun Shifu menyanggah jika dirinya yang akan meminta maaf kalau tidak dapat membuat Po pergi di waktu pagi. Ternyata Shifu ingin mengusir Po dari perguruan kungfu. Lalu Shin berpindah di penjara, di mana pembantu Shifu telah sampai di sana. Dia lalu memberikan pesan dari Shifu kepada sipir penjara. Saat membacakan surat itu, mereka tersinggung dengan isinya, karena seolah-olah Shifu telah meremehkan penjara yang mereka jaga. Karena hal tersebut, si badak lalu mengajak burung itu untuk melihat keamanan penjara, yang mana tidak mungkin seorang tahanan bisa kabur dari sana. Karena penjara itu dijaga oleh 1000 penjaga, sementara tahanannya hanya 1, yaitu Tai Lung. Setibanya di tempat Tai Lung, si badak lalu membuktikan kepada burung itu jika Tai Lung sudah tidak berdaya, bahkan tak ada respon saat ekor Tai Lung diinjak. Burung itu pun percaya, lalu mereka kembali dan tanpa sengaja si burung telah meninggalkan bulunya. Setelah mereka pergi, mata Tai Lung pun terbuka. Kemudian berpindah pada Po yang telah dibawa masuk ke dalam kastil. Di sana Po bertemu dengan Shifu. Karena kesal dengan Po, Shifu mengejeknya jika Po memiliki tubuh yang penuh lemak.
Karena hal tersebut Po tidak akan mungkin dapat menjadi pendekar naga. Shifu juga menambahkan jika Oogway pasti akan menyesal telah memilihnya sebagai pendekar naga. Setelah itu mereka pergi ke tempat latihan. Di sana terlihat murid-murid Shifu sedang berlatih. Melihat tempat pelatihan itu, Po ketakutan dan ia membujuk Shifu untuk melatihnya dari tingkat 0. Di sana Po meminta alat latihan yang berupa boneka. Ternyata boneka itu adalah alat untuk melatih anak-anak. Shifu lalu menyuruh Po untuk memukul boneka tersebut. Namun yang terjadi, boneka tersebut mental dan menghantam Po. Hal itu membuat Po terjatuh di tempat latihan hingga membuatnya babak belur. Mereka lalu kembali. Di perjalanan 5 pendekar bertanya-tanya kenapa guru Oogway memilih Po menjadi pendekar naga, dan nampaknya mereka semua kecewa dengan pilihan guru Oogway. Berpindah di asrama, di mana Po tidak sengaja membuka kamar bangau. Di sana Po mengatakan jika dirinya adalah penggemar berat para pendekar kungfu. Lalu Po keluar dan tiba-tiba Tigris membuka kamarnya. Tigris lalu menyuruh Po untuk pergi. Kemudian Po pergi di atas bukit. Di sana ia merenung. Tak lama kemudian dia didatangi oleh Oogway. Lalu Po menceritakan jika para pendekar membenci dirinya karena dirinya tak seperti pendekar naga yang orang lain bayangkan. Oogway lalu menasihati Po agar bisa tenang dan menghadapi masalahnya. Scene berpindah di penjara. Terlihat Tai Long sedang memanfaatkan bulu burung yang tertinggal. Setelah berhasil keluar dari penjara, Tai Long lalu menyuruh si burung untuk menyampaikan pesan kepada Shifu jika dirinya telah bebas dan akan kembali untuk menjadi pendekar naga. Keesokan harinya, Shifu beserta para muridnya telah bersiap untuk pergi latihan. Sebelum pergi, Shifu mencari Po yang tidak ada di dalam kamarnya. Shifu pikir Po telah melarikan diri karena tidak tahan. Namun ternyata setelah mereka pergi ke kuil tempat latihan, ternyata di dalam sana terlihat Po yang tersangkut di 2 bambu. Setelah itu Shifu menguji Po untuk bertarung melawan para murid lainnya. Di sana Po diajar habis-habisan oleh mereka. Namun Po tidak menyerah. Melihat itu Shifu berniat untuk melawannya. Po lalu diajar oleh Shifu, tapi Po tetap tidak menyerah. Sampai akhirnya Shifu mendang Po hingga terlempar dari kuil. Kemudian saat di dalam asrama, Po diobati oleh Mantis dan bercakap dengan Viper. Po menanyakan mengenai Shifu kenapa dirinya jarang tersenyum. Lalu dari luar, Tigris yang sedang lewat tak sengaja mendengar percakapan mereka. Lalu Tigris masuk ke sana dan ia tiba-tiba mengatakan sebelum ada Tai Long. Tigris lalu menceritakan jika dahulu Tai Long adalah murid pertama yang dilatih oleh Shifu, hingga ia menjadi sangat kuat dan Shifu pun juga percaya jika Tai Long akan menerima gulungan naga yang akan menjadikannya pendekar naga dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Namun Oogway melihat Tai Long memiliki sisi jahat dalam dirinya. Hal tersebut membuat Tai Long merasa dikhianati. Tai Long pun murka dan menghancurkan kastil. Ia lalu hendak mengambil gulungan naga. Di sana Shifu mencoba menghentikan niat Tai Long, namun ia kalah darinya, sehingga terpaksa Oogway turun tangan dan setelah itu Tai Long pun dipenjara. Sejak saat itulah Shifu tak pernah tersenyum lagi. Kemudian berpindah pada Shifu yang sedang bermeditasi di dalam ruangannya. Tak lama kemudian si burung datang menemuinya. Di sana burung itu mengabarkan jika Tai Long telah lepas dari penjara. Shifu pun langsung pergi menemui Oogway, membenarkan ramalan Oogway jika Tai Long telah kabur dari penjara dan akan kembali ke kastil. Di sana Oogway menyuruh Shifu untuk percaya kepada Po yang telah menjadi pendekar naga. Namun Shifu membantah jika Po bukanlah pendekar naga dan ia hanya kebetulan. Tak ada yang kebetulan, jawab Oogway.
Lalu Oogway mengingatkan lagi pada Shifu untuk percaya kepada Po. Setelah itu ia memberikan tongkatnya dan Oogway pun tutup usia. Lalu berpindah pada Po yang sedang memasak mie. Po lalu menyuguhkan mie tersebut pada teman-temannya. Setelah itu mereka bercanda. Tak lama kemudian Shifu pun datang dan ia mengabarkan terkait lepasnya Tai Long. Mendengar kabar itu, Po langsung kabur dari sana karena ketakutan. Shifu pun menghadang Po untuk pergi. Po mengatakan jika dirinya tak bisa menghadapi Tai Long sebab tak ada peningkatan pada latihannya. Shifu lalu menjawab, jika kau harus percaya padaku. Po lantas membantah, bagaimana kau bisa mengubahku? Mendengar itu, Shifu sedih karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, kelima pendekar sedang pergi untuk menghadapi Tai Long. Keesokan harinya, Shifu sedang merenung. Tiba-tiba ia mendengar suara latihan. Ketika Shifu mendatanginya, ternyata hanya ada Po yang sedang makan di dapur. Namun keadaan dapur sangat kacau. Shifu lalu mengatakan pada Po jika di pojok dapur ada makanan. Dan di sana Shifu terkagum melihat Po dengan posisi mengangkang yang sempurna. Melihat itu, Shifu mendapatkan ide untuk melatih Po. Lalu ia mengajaknya ke atas bukit. Setelah sampai, Shifu mengatakan jika tempat ini adalah awal mula lahirnya kungfu. Di sana, Shifu lalu mengangkat Po secara resmi menjadi muridnya. Mendengar itu, Po mulai bersemangat. Shifu melatih Po dengan semangkuk bakpao. Po bisa makan setelah latihan. Itulah syarat yang Shifu berikan. Mereka lalu memulai latihan. Setelah selesai berlatih, Shifu memberikan bakpao pada Po. Namun saat Po akan memakannya, dengan cepat Shifu merebut bakpao itu. I said you are free to eat. Am I? Are you? Setelah perebutan itu terlihat Po dapat memenangkannya dan Shifu pun tersenyum. Keesokan harinya 5 pendekar telah bertemu dengan Tai Long. Mereka lalu bertarung. Shifu taught you. 5 pendekar itu telah dikalahkan Tai Long, lalu kembali di kastil, di mana Shifu dan Po melihat 5 pendekar itu tak sadarkan diri. Shifu pun langsung mengembalikan saraf mereka yang telah dilumpuhkan oleh Tai Long. Melihat itu, Po gelisah dan ragu untuk melawan Tai Long. Tapi Shifu tetap mempercayai Po dan memberikan gulungan naga, yang katanya gulungan itu akan memberikan kekuatan yang tak tertandingi. Seketika itu juga Po langsung membukanya, dan ternyata kosong. Shifu pun heran dan ia juga tidak tahu. Melihat itu Shifu kecewa. Ia kemudian langsung memberikan tugas kepada para muridnya untuk membantu warga mengungsi, dan dia sendiri nantinya yang akan melawan Tai Long. Mereka lalu mulai mengamankan para warga. Saat Po berada di pemukiman, ia tak sengaja melihat ayahnya. Po lantas mengobrol dengan ayahnya. Di sana ayah Po berkata jika dia akan memberikan resep rahasia mie sekarang. Po yang awalnya murung akhirnya bergairah dan penasaran. Ayahnya lalu mengatakan jika resep rahasia mie itu adalah tidak ada. Tidak ada resep rahasia, itu hanya mie biasa. Kau harus percaya jika itu spesial, ujar ayahnya. Mendengar itu, Po membuka gulungan naga sekali lagi, dan di sana nampak bayangannya. Po lantas tersenyum dan kembali lagi ke kastil untuk menyelamatkan Master Shifu. Sementara di kastil, Shifu telah kedatangan murid pertamanya. Mereka lalu bertarung. Tetapi dengan mudah Shifu berhasil dikalahkan oleh Tai Long. Karena Tai Long menyadari gulungan naga sudah tidak ada, ia menanyakan kepada Shifu di mana pendekar naga. Saat Tai Long hendak membunuh Shifu, tiba-tiba datang pendekar naga alias Po. I am the Dragon Warrior. Mendengar itu Tai Long langsung menyerang Po, namun Po mental dan kembali menghantamnya.
Sampai akhirnya Tai Long berhasil merebut gulungan naga itu. Saat Tai Long membukanya ternyata isinya kosong. Karena kesal, Tai Long langsung melumpuhkan saraf Po. Namun tak berhasil karena tubuh Po penuh lemak bukan otot. Mereka lalu bertarung sekali lagi. Pertarungan kali ini Po berhasil membuat Tai Long babak belur. Namun Tai Long kembali bangkit. Po lantas langsung menggunakan kuncian jari Wuxi dan Tai Long pun kalah. Akhirnya para warga mengakui Po sebagai pendekar naga serta 5 pendekar yang menghormati Po sebagai guru baru mereka. Sementara Master Shifu masih sadarkan diri, Po lantas mendatanginya dan di sana Master Shifu mengucapkan terima kasih kepada Po karena telah membuat kedamaian dan ia pun akhirnya tersenyum. Film pun selesai. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Kung Fu Panda Season 1. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa support channel kami. Jika ada pendapat yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video Kung Fu Panda Season 2. Dadah.